Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan update Israel melawan teroris Hamas hari ketiga. Serangan roket ke Israel dimulai sejak Sabtu pagi hari, tanggal 7 Oktober 2023 ya. Kehancuran di Gaza. Pasukan Israel siap melakukan pertempuran ke Gaza, melakukan serangan balik. Tank-tank dipersiapkan. Ini para militan teroris Hamas menyandera seorang pria dari sebuah konser pertunjukan musik yang juga dihadiri berbagai negara, termasuk kekasihnya wanita juga disandera, dibawa terpisah, dibawa ke Gaza. Ini para peserta pertunjukan musik yang selamat dari serangan teroris militan Hamas. Salah seorang wanita yang masih hilang setelah menghadiri konser musik yang kemudian diserang oleh militan teroris Hamas. Ini ibunya meminta bantuan supaya siapapun yang mengetahui keberadaan anak perempuannya segera memberitahu. Teroris militan Hamas seperti ini tampangnya. Ini keluarga para korban yang berkumpul untuk berbagi informasi dan keluhan. Salah satu keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Ini korban selamat memberikan pernyataan tentang serangan teroris Hamas ke rumahnya. Pertempuran di wilayah Israel masih berlangsung untuk mengusir para teroris yang masuk sejak hari Sabtu yang lalu. Jadi beberapa teroris masih bersembunyi di wilayah Israel. Mereka yang berhasil masuk, mereka masih melakukan serangan. Tentara IDF, Israel Defense Force, berjaga-jaga. Meskipun mereka sudah terlambat ya, mestinya sejak awal mereka berjaga-jaga. Ini lokasi Hamas di Gaza yang digembur oleh tentara IDF. Tentara IDF bersiap serangan darat ke Gaza untuk membebaskan sandera dan menghancurkan Hamas sesuai dengan perintah dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini militan Hizbullah di Beirut, Lebanon yang mendukung teroris Hamas. Sementara Kanselir Jerman Scholz menyatakan berdiri di pihak Israel. Mereka berpacu melawan waktu untuk membebaskan sandera yang berada di Gaza tetapi tidak diketahui keberadaannya secara persis. Ini beberapa sandera yang diperlihatkan. Mereka berpacu untuk segera membebaskan sandera. Nampaknya mereka tidak diperlakukan secara baik. Ini juga ada seorang perempuan yang masih tidak diketahui keberadaannya. Mereka berpacu melawan waktu untuk segera membebaskan sandera. Sementara itu, pertempuran terus berlangsung. Alkitab telah mengatakan dalam kitab Zakaria dengan judul perikop pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Beginilah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu
yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Sudah dikatakan di dalam kitab Zakaria di dalam Perjanjian Lama, Yehuda ini adalah Yahudi. Mereka akan dikepung, tetapi Tuhan akan menolong mereka. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Tuhan akan menolong umatnya Israel. Ia akan membutakan segala lawan-lawannya. Bangsa-bangsa yang menyerang Israel akan dibuat buta. Tuhan akan menolong umatnya. Aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Sementara Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Tuhan, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya mendapatkan video berikutnya mengenai update dari serangan ke Israel oleh teroris Hamas. Kita berdoa semoga Hamas disadarkan dan dapat kembali berdamai dan tidak lagi menyerang atau bermusuhan dengan Israel.